Ya, pemirsa, masih di ISUD langsung dari MNC Center Jakarta, pemirsa, di mana sebuah kapal kandas di perairan Selat Bali berjarak 100 meter dari Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Diduga kapal kandas usai terjang angin kencang dan arus deras. Kapal KMP Gerbang Samudra 2 kandas di perairan Selat Bali 100 meter dari Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Kapal yang bertolak dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi ini membawa 269 penumpang. Diduga kapal kandas usai diterjang angin kencang dan arus deras hingga terseret ke perairan dangkal. Seluruh penumpang kapal berhasil dievakuasi tim SAR gabungan, sementara 24 anak buah kapal masih bertahan di dalam kapal menunggu proses evakuasi kapal. Perkiraan pada pukul 08.00 ya. Jadi kapal kandas tersebut itu pada pukul 05.00 WITA menyampaikan pada siang hari ini berhasil untuk mengevakuasi jumlah penumpang 269 orang. Jadi keadaan selamat dan untuk ABK jadi 24 ABK sementara masih standby di kapal tersebut menunggu air pasang yang akan nanti ditarik kembali. Selain memuat 269 penumpang dan 24 anak buah kapal, KMP Gerbang Samudra 2 juga memuat 7 unit bus, 6 unit truk, 4 unit kendaraan pribadi, 1 unit pick-up, dan 9 sepeda motor. Hingga kini, KMP Gerbang Samudra 2 masih berada di lokasi kandas menunggu air laut di perairan Selat Bali kembali pasang. Dari Jembrana, Bali, Nyoman Sudika, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, masih dari informasi kecelakaan di jalur laut, pemirsa, tim SAR berhasil menemukan seorang wisatawan yang tenggelam di pantai Pancer, Dor, Pacitan, Jawa Timur. Total ada 4 wisatawan yang tenggelam ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Tim SAR langsung bergerak menuju lokasi penemuan jasad Aminah, wisatawan asal Mojokerto yang tenggelam di pantai Pancer, Dor, Pacitan. Korban langsung dibawa ke RSUD Darsono, Pacitan untuk diidentifikasi. Korban ditemukan Sabtu malam atau sehari setelah nyatakan hilang dalam kondisi mengambang di sekitar muara pantai. Korban keempat berhasil kita temukan. Posisinya masih sama seputaran LKK dengan jarak kurang lebih hampir sama 100 meter. Posisinya mengapung pukul 20.15 tadi. Terus kita evakuasi, kita bawa ke RSUD. Jumat sore, 4 wisatawan asal Mojokerto terseret arus laut saat berenang di pantai Pancer, Dor, Pacitan. 1 korban ditemukan Jumat sore dalam keadaan meninggal dunia, sementara korban lainnya ditemukan Sabtu malam. Semua korban telah dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Dari Pacitan, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Gunung Ile Lewotolok, pemirsa, yang berada di Kabupaten Lembatan, Nusa Tenggara Timur, pagi tadi kembali erupsi. Erupsi disertai gemuruh dan hujan abu dengan tinggi kolom abu mencapai 900 meter. Ya, pemirsa, dari pengamatan Pos PVMBG, erupsi terjadi pada pukul 7.20 WITA, di mana Gunung Ile Lewotolok berstatus waspada atau level 2. Warga maupun pendaki diminta tidak beraktivitas di radius 2,5 km dari puncak gunung. Warga desa Jontona dan desa Todanara yang berada di kaki gunung diminta waspada potensi ancaman awan panas guguran. Warga juga diminta menggunakan masker untuk menghindari gangguan pernafasan dari paparan abu vulkanik. Kita kembali. Informasi lain tadi kita sudah melihat seperti apa situasi Gunung Merapi ya, yang tadi kamu sampaikan informasinya ya Pramia, dan sekarang kita informasi yang juga lagi panas-panasnya ini, di mana mantan Kemendikbudristek Nadiem Makarim dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook di Kejagung hari ini. Pak, sehat Pak.
Ya, pemirsa, Nadiem Makarim datang ke Kejaksaan Agung sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Nama Nadiem sudah santer disinggung sejak Kejaksaan Agung mengumumkan kasus ini naik ke penyidikan pada 26 Mei 2025 lalu. Peran Nadiem selaku pimpinan kementerian pada 2019 lalu dipertanyakan saat pengadaan laptop berbasis Chromebook. Campur tangan Nadiem dalam pembelian vendor kini diusut oleh Kejaksaan Agung. Pada awal kasus ini bergulir, 3 orang mantan staf khusus Nadiem diperiksa hingga sejumlah barang bukti disita. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait pemeriksaan Nadiem Makarim, kita bergabung dengan rekan Jessica Winoto dari Kejaksaan Agung Jakarta. Pemirsa, selamat pagi Jessica. Tadi sudah tiba Nadiem di Kejagung dan kira-kira seperti apa agenda pemeriksaannya? Ya, selamat pagi Ayah, Pram, dan juga pemirsa. Untuk agenda pada hari ini pemanggilan atau pemeriksaan Nadiem Makarim selaku mantan Menteri Dikbudristek, ini adalah pemeriksaan atau pemberian keterangan terkait fungsi pengawasan dirinya selama menjadi menteri, tepatnya khususnya di saat pelaksanaan pengadaan laptop berbasis Chromebook pada periode 2019 hingga 2022. Lalu Pram, Ayah, dan juga pemirsa, memang informasinya bahwa Nadiem menghadiri atau mengindahkan panggilan dari tim penyidik Kejaksaan Agung RI ini tepat waktu lebih 10 menit memang, karena informasinya jadwal awalnya adalah pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Lalu Pram, Ayah, dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan memang dari pemanggilan saksi dari Nadiem Makarim ini adalah saksi kunci, sehingga keterangan-keterangan dapat diharapkan memberikan titik terang di kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook periode 2019 hingga 2022 di wilayah Kemendikbudristek. Lalu Pram, Ayah, dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan untuk tadi kami melihat dan memantau secara langsung pada saat mendatangi atau Nadiem hadir di Gedung Bundar Jampitsus RI ini telah ditemani oleh tim kuasa hukumnya yang membawa beberapa tas yang kemungkinan besar isinya adalah dokumen-dokumen penting yang dapat memperkuat keterangan-keterangan yang diberikannya, sehingga segala keterangan dari pemeriksaan pada hari ini dapat membantu tim penyidik Kejaksaan Agung RI untuk mendalami kasus tindak pidana korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook ini. Lalu Pram, Ayah, dan juga pemirsa, kami juga berusaha untuk memintai keterangan sebelum Nadiem diperiksa, tetapi tadi Nadiem hanya tersenyum ke kamera media yang ada di sini. Pram, Ayah, dan juga pemirsa, untuk kita kilas balik bahwa memang dari kasus dugaan tindak pidana korupsi ini, tepatnya untuk pengadaan laptop berbasis Chromebook ini bukanlah suatu hal yang penting atau prioritas, tetapi memang dari pengadaan laptop ini sudah dilakukan uji coba sebanyak 1.000 unit, tetapi memang hasilnya tidak efektif. Dilakukan uji coba ini oleh Pustekom Kemendikbudristek dan hasilnya memang tidak efektif. Lalu Pram, Ayah, dan juga pemirsa, kami menyampaikan kembali bahwa tim penyidik Kejaksaan Agung RI mendalami adanya dugaan pemufakatan yang jahat dari berbagai pihak yang mengarahkan tim teknis untuk melakukan kajian teknis dari pengadaan laptop berbasis Chromebook untuk mendukung pendidikan teknologi pada tahun 2020 yang lalu. Kejagung juga sudah melakukan penggeledahan di 3 tempat yang berbeda dan sudah menyita beberapa bukti elektronik, lalu juga dari 28 saksi yang dipersiapkan oleh tim penyidik, hanya baru ada 8 saksi yang diperiksa, yang termasuk juga 2 mantan staf khusus dan 1 dari konsultan kementerian, yaitu Fiona Handayani selaku mantan staf khusus, lalu juga Ibrahim Arif selaku konsultan kementerian, dan juga Yuristan. Tetapi dari ketiga orang ini baru ada 2 saja yang mengindahkan panggilan dari tim penyidik Kejaksaan Agung RI, yaitu Fiona dan Ibrahim Arif. Sementara untuk Yuristan ini sendiri pun 3 panggilan yang telah
diberikan kepada dia, belum ada satupun yang dihadiri oleh Yuristan. Karena memang informasinya Yuristan saat ini berada di luar negeri, tetapi tim penyidik hingga saat ini masih belum mengklarifikasi atau memberikan informasi di mana Yuristan berada pada saat ini, sehingga sekarang tim penyidik Kejaksaan Agung RI masih berusaha untuk melakukan pendekatan persuasif dengan harapan Yuristan akan menghadiri panggilan pemeriksaan dari tim penyidik hukum. Dan memang saat ini kami masih menunggu perkembangan pemeriksaan dari Nadiem Makarim sendiri pada hari ini, tetapi untuk informasi jelasnya berapa lama Nadiem Makarim akan diperiksa kami belum mendapatkan informasi lebih lanjut. Tetapi kalau misalkan kita melihat dari pemeriksaan staf khusus dan juga konsultan kementerian ini semuanya lebih dari 10 jam, sehingga kami akan terus memantau perkembangan situasi di sini, dan nanti jikalau ada update terbaru kami akan langsung sampaikan kepada Pram, Ayah dan juga pemirsa. Pram dan Ayah. Jika dari semua saksi, apakah rencananya akan ada penambahan pemeriksaan saksi, khususnya tidak hanya dari pemerintah saja namun dari pihak swasta yang terlibat? Ya, Ayah dan juga pemirsa, untuk terkait dari penambahan saksi dari pemerintahan ataupun pihak swasta yang terkait ini masih belum mendapatkan informasi lebih lanjut lagi dari Kapus Penkum ataupun dari tim penyidik Kejaksaan Agung RI, tetapi memang saat ini masih difokuskan untuk pemeriksaan dari mantan staf khusus dan juga konsultan kementerian, yang mana yang tadi kami sudah sampaikan bahwa satu staf khusus dan juga satu konsultan kementerian sudah mengindahkan panggilan dari tim penyidik Kejaksaan Agung RI, sementara untuk satu mantan staf khusus ini masih mangkir atau tidak memenuhi panggilan penyidik tim penyidik Kejaksaan Agung RI, sehingga memang saat ini informasinya Kejaksaan Agung RI masih berusaha untuk memanggil Yuristan selaku mantan staf khusus yang masih belum menghadiri panggilan satupun dari tim penyidik Kejaksaan Agung RI. Ayah. Oke, hanya ingin mengkonfirmasi saja Jessica, apakah saksi-saksi ini nantinya sudah cukup bagi Kejagung untuk menetapkan tersangka? Oke, baik Ayah, kalau misalkan untuk terkait penetapan tersangka hingga saat ini memang dari 8 saksi yang telah dipanggil, dan diantaranya termasuk dengan 2 staf khusus dan juga 1 konsultan kementerian ini semuanya masih belum ada yang ditetapkan tersangka, memang karena saat ini informasinya juga tim penyidik Kejaksaan Agung RI masih berusaha mendalami motif-motif dan juga perhitungan kerugian, karena memang penghitungan kerugian negara dari dugaan kasus tindak pidana korupsi ini masih belum diketahui karena masih dihitung, tetapi untuk anggaran pengadaan laptop berbasis Chromebook ini sebesar 9,9 triliun rupiah, sehingga untuk penetapan tersangkanya masih belum ada informasi lebih lanjut karena masih dalam proses pemeriksaan saksi-saksi. Ayah. Baik, Jessica Winoto, kami masih menunggu informasi terbaru Anda langsung dari Gedung Kejagung, Jakarta. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, tidak hanya Nadiem, sebelumnya pemirsa ini Kejagung juga telah memeriksa 2 staf khusus Mendikbudristek 2019-2024. Ya, pemeriksaan ini dilakukan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook tahun 2019-2022. Dua staf khusus Mendikbudristek 2019-2024 Nadiem Makarim, yaitu Fiona Handayani dan Ibrahim Arif, telah diperiksa penyidik Kejaksaan Agung. Kepada Fiona, penyidik bertanya tentang tugas dan pekerjaannya selama menjadi staf khusus Nadiem Makarim. Sepanjang apa yang dia lakukan, dia kerjakan, masih begitu. Belum ada masuk ke arah-arah sana. Dia masih bicara tentang tupoksi pekerjaannya aja. Nanti mungkin lebih mendalam mungkin di hari yang akan datang. Gitu. Oh enggak, mereka ini kan hanya sebatas gimana pimpinan dan pegawai. Tidak ada karena kedekatan kesal gimana, enggak ada. Yang direkrut berdasarkan memang profesionalitas. Tidak ada direkrut karena kita berteman, enggak gitu. Sementara itu, Yuristan meminta pemeriksaan dilakukan secara daring lantaran saat ini ia berada di Australia. Mereka diperiksa terkait dugaan suap pengadaan Chromebook di Kemendikbud saat dipimpin oleh Nadiem Makarim. Staf khusus, tetapi juga berkiprah memberikan masukan-masukan terkait dengan pengadaan Chromebook ini. Ya, oleh karenanya
penyidik akan terus mendalami bagaimana korelasinya, ya, karena kan posisi yang bersangkutan sebagai staf sus. Kami selalu sampaikan, ya, kalau itu menjadi kebutuhan dari penyidikan ini, tentu penyidik akan menjadwal. Ya. Saya kira pernyataan kami masih sama, ya, bahwa pihak-pihak manapun yang terkait dengan perkara ini membuat terang tindak pidana ini, penyidik akan melakukan upaya-upaya pemanggilan dan pemeriksaan. Sebelumnya, 3 orang staf khusus Nadiem Makarim sempat 2 kali mangkir dari pemanggilan yang berujung pada pencekalan bepergian ke luar negeri. Pemirsa, 86 kepala daerah tiba di PDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat untuk mengikuti retret gelombang kedua. Selengkapnya sesaat lagi pemirsa, jangan kemana-mana, AISUD akan segera kembali.